Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat menampilkan foto-foto ruang tahanan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Mapolda Metro Jaya yang dinilai cukup mewah. Foto tersebut ditunjukkan jaksa saat pembacaan replik kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 17 Oktober 2016. Saat itu, Jaksa Mailani Wuwung menjelaskan, Jessica pada sidang pledoi mengaku sel tahanannya tidak layak huni. Padahal, berdasarkan data dari jaksa, ruang tahanan itu pilihan Jessica sendiri. Tentang kesaksian terdakwa soal ruang tahanan yang kecil, bau, dan banyak kecoa. Itu merupakan pilihan terdakwa sendiri supaya tidak digabung dengan tahanan lain, kata Mailani saat pembacaan replik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 17 Oktober 2016. Bahkan, ruang yang ditempati terdakwa termasuk yang paling mewah. Kami akan memperlihatkan buktinya melalui sejumlah dokumentasi berikut ini, sambung Mailani. Tim JPU lalu menampilkan sejumlah foto pada selide di proyektor di ruang sidang. Terlihat beberapa bingkai foto yang terbagi hingga 3 kotak. Dari foto tersebut, menurut JPU, nampak Jessica saat berada di dalam ruangan yang disebut sebagai sel tahanan di Polda Metro Jaya. Jessica tampak sedang bersantai di sofa. Ada pula gambar yang memperlihatkan Jessica yang mengenakan kaos dan celana pendek, sedang berbaring di kursi empuk itu. Hal itu sontak mengundang keberatan dari pengacara Jessica, Otto Hasibuan. Menurut Otto, replik seharusnya hanya dibacakan, bukan menampilkan foto di luar materi replik. Akhirnya, disepakati kedua pihak di hadapan majelis hakim untuk tidak menampilkan dokumentasi tersebut. Sementara, Otto menyatakan Jessica akan menanggapi replik JPU yang menyebut kliennya menghuni ruang tahanan paling mewah di Mapolda Metro Jaya. Tanggapan itu bakal menghebohkan publik. Anda percaya nanti Jessica akan menjawab itu ruangan apa? Gempar nanti itu, kata Otto, di sela istirahat sidang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyampaikan replik atau jawaban atas tangkisan terdakwa Jessica Kumala Wongso terkait pledoi atau nota pembelaan terdakwa dalam sidang kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Replik jaksa tersebut disampaikan pada sidang ke-29 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin kemarin 17 Oktober 2016. Secara keseluruhan replik JPU dapat disimpulkan menolak pledoi Jessica, Selasa tanggal 18 bulan 10 tahun 2016. Menghimpun ada 6 poin penting dalam replik JPU selama persidangan ke-20 itu. Berikut 6 poin replik jaksa. Pledoi berbelit. JPU menilai pledoi Jessica berbelit. Penilaian itu datang dari Jaksa Ardhito Muwardi saat mengomentari berkas pledoi Jessica yang berjumlah 4.000 lembar. Penilaian itu diutarakan usai pengacara Jessica membacakan pledoi pada sidang ke-29, Kamis, 13 Oktober 2016. Ardhito mengklaim pihaknya sudah menangkap materi pledoi yang dibacakan sejak persidangan ke-28, namun kubu Jessica terus mengulang-ulang materinya, sehingga tak cukup waktu persidangan dalam sehari. Sebenarnya materi pledoi sudah dijelaskan oleh Ketua Tim, Otto, di awal kemarin, kemudian dibacakan lagi, jadi panjang sampai memakan waktu 2 hari. Kesimpulannya juga baru tadi, ucap Ardhito. Tahanan Jessica mewah. JPU menilai tahanan Jessica mewah. Hal itu menyusul pernyataan Jessica yang mempersoalkan sel tahanan di Polda Metro Jaya yang dinilainya tidak layak dan tidak manusiawi. Ruang tersebut termasuk mewah untuk seorang tahanan, kata Jaksa Mailani Wuwung dalam replik yang dibacakan di hadapan majelis hakim yang diketuai Kisworo itu. Justru, kata Mailani,
Pihaknya mempertanyakan sikap Jessica yang kerap mempertanyakan fasilitas tahanan yang dinilainya tidak layak itu. Lalu apa yang terdakwa harapkan? Kasur empuk, TV kabel, atau air hangat untuk membasuh terdakwa saat lelah, ujar jaksa, adalah konsekuensi logis dari seorang tahanan dan fasilitas yang didapatkan sudah lebih. Mailani menambahkan. JPU menganggap Jessica dan pengacaranya bersandiwara saat sidang pembacaan pledoi sebelumnya. Pledoi Jessica dianggap berisi kebohongan-kebohongan. Dari kejadian itu, kebohongan-kebohongan penasihat hukum Jessica, kami merenung, apakah kebohongan itu menular? Mungkin terdakwa yang menularinya, kata Mailani. Jaksa Mailani berasumsi tangisan terdakwa Jessica saat membacakan pledoi disebabkan rasa takut jelang sidang putusan. Kendati dia menyatakan hanya Tuhan dan Jessica yang mengetahui hal tersebut. Apakah karena terdakwa takut dihukum atau karena dia sedih ditinggal Mirna? Tutur Mailani. Padahal, kata Mailani, kejadian seperti itu tidak pernah terjadi dalam rentetan persidangan yang telah bergulir hingga puluhan kali itu. Malah tangisan Jessica baru terjadi menjelang sidang putusan. Padahal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tangisan ini dilakukan sebelum vonis jelas dia, menurut Mailani. Yang dialami Jessica tidaklah sebanding dengan penderitaan Wayan Mirna Salihin dan keluarga yang ditinggalkan. Apa terdakwa tidak berpikir penderitaan korban Mirna saat meminum es kopi Vietnam? Meregang nyawa sampai mengembuskan napas terakhirnya, ungkap salah satu JPU, Mailani. Mailani menyebutkan bagaimana sulitnya keluarga Mirna menerima kematian Mirna, terlebih sang suami, Arif Sumarko, yang belum bergenap sebulan menikah, yang merindukan sosok hangat dari korban, keceriaan, dan mengharapkan keturunan. Kata dia, Mailani pun mengingatkan pada Jessica, sampai kapanpun tidak akan ada lagi terlihat luapan perasaan dari Mirna di tengah-tengah keluarganya, sementara Jessica masih bisa menikmati semua itu. Tampak sangat kecil empati terdakwa terhadap korban, ujar dia. Menurut Mailani, segala curahan hati Jessica hanyalah sajian drama. Tontonan itu juga dianggap tidak mendidik secara hukum. Apakah ini murni ketidaktahuan atau kesengajaan yang disetting? Pungkas Mailani. Saat lelah, ujar jaksa, adalah konsekuensi logis dari seorang tahanan dan fasilitas yang didapatkan sudah lebih. Mailani menambahkan. JPU menganggap Jessica dan pengacaranya bersandiwara saat sidang pembacaan pledoi sebelumnya. Pledoi Jessica dianggap berisi kebohongan-kebohongan. Dari kejadian itu, kebohongan-kebohongan penasihat hukum Jessica, kami merenung, apakah kebohongan itu menular? Mungkin terdakwa yang menularinya, kata Mailani. Jaksa Mailani berasumsi tangisan terdakwa Jessica saat membacakan pledoi disebabkan rasa takut jelang sidang putusan. Kendati dia menyatakan hanya Tuhan dan Jessica yang mengetahui hal tersebut. Apakah karena terdakwa takut dihukum atau karena dia sedih ditinggal Mirna? Tutur Mailani. Padahal, kata Mailani, kejadian seperti itu tidak pernah terjadi dalam rentetan persidangan yang telah bergulir hingga puluhan kali itu. Malah tangisan Jessica baru terjadi menjelang sidang putusan. Padahal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tangisan ini dilakukan sebelum vonis jelas dia, menurut Mailani. Yang dialami Jessica tidaklah sebanding dengan penderitaan Wayan Mirna Salihin dan keluarga yang ditinggalkan. Apa terdakwa tidak berpikir penderitaan korban Mirna saat meminum es kopi Vietnam? Meregang nyawa sampai mengembuskan napas terakhirnya, ungkap salah satu JPU, Mailani. Mailani menyebutkan bagaimana sulitnya keluarga Mirna menerima kematian Mirna, terlebih sang suami,
Arif Sumarko, yang belum bergenap sebulan menikah, yang merindukan sosok hangat dari korban, keceriaan, dan mengharapkan keturunan. Kata dia, Mailani pun mengingatkan pada Jessica, sampai kapanpun tidak akan ada lagi terlihat luapan perasaan dari Mirna di tengah-tengah keluarganya. Sementara Jessica masih bisa